diwakilkan oleh Ibu Frensida dari SDN 003 Tanjung Palas tentang modul 1.4 budaya positif. Kepada Ibu Frensida kita beri host. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Bapak Ibu, ketika saya katakan semangat pagi, Bapak Ibu respon dengan pagi, luar biasa, tetap semangat. Sekali ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Sebelum saya lebih lanjut, saya kasih pantun dulu ya Bapak Ibu supaya kita tidak begitu tegang dan mencampurnya ya Bapak Ibu. Jalan-jalan di Kalimantan Utara. Cakep. Tidak lupa bertemu Ibu Frensida. Cakep. Mari kita belajar bersama Cakep. budaya positif untuk semua. Cakep. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyebarkan pemahaman terkait penerapan budaya positif yang ada di modul guru penggerak 1.4. Terdapat 8 konsep inti budaya positif ya Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. 2, disiplin positif. 3, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan 8, segitiga restitusi. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Dan bagaimana kita ketahui terdapat 5 dimensi pada profil belajar Pancasila, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan contoh penerapan disiplin positif yang kami lakukan di SDN 003 Tanjung Palas. Nah, dari cara Bapak Ibu ketika kita menyambut peserta didik, menyambut kedatangan peserta didik di depan gerbang, itu merupakan salah satu contoh penerapan budaya positif di sekolah ya Bapak Ibu. Sederhana tetapi kita sebagai guru sudah memberikan contoh seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nah Bapak Ibu, boleh saya minta satu orang di sini untuk menebak kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa diambil pada gambar ini? Boleh satu orang? Satu orang yang mau menjawab, volunteer atau yang ingin? Kolaborasi. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa nilai kebajikan yang bisa kita ambil pada gambar ini adalah kerjasama atau gotong royong. Dimana kita lihat gambar yang di atas ya Bapak Ibu, bahwa ketika temannya sudah sampai di tangga yang pertama di paling atas ya, dia tidak lupa akan teman-temannya yang ada di bawah, dan dia masih memberikan uluran tangan seperti itu. Di sini kita lihat bahwa adanya hubungan timbal balik, saling tolong menolong ya, dan kita tahu bahwa nilai kebajikan universal itu bersifat positif, bersifat baik ya Bapak Ibu. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu terkait makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima seperti pedulikan, berbagi, kerjasama, dan selanjutnya penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan selanjutnya kebebasan, mencapai mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, di sini Bapak Ibu terdapat 3 bentuk motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila
apabila saya tidak melakukannya. Dan selanjutnya bentuk motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, contoh motivasi ini orang tersebut mau melakukan kalau dia menerima reward atau imbalan seperti itu ya Bapak Ibu. Dan untuk motivasi yang terakhir, nah ini yang lebih bagus ya Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya orang dengan motivasi ini ketika dia melakukan sesuatu itu dia percaya apa yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang baik ya, hal-hal yang positif seperti itu, tanpa memikirkan kalau saya melakukan ini nanti saya akan dipuji si A, si B, si C ya, tidak seperti itu, tapi dia melakukan hal tersebut karena dia yakin dia harus memberikan yang terbaik seperti itu. Dia ingin memberikan hidupnya bermanfaat bagi banyak orang ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya posisi kontrol buruknya di sini saya langsung memberikan contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah ketika di mana posisi kontrol guru sebagai penghukum, contohnya di sini berdiri di depan kelas. Contoh selanjutnya pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Selanjutnya posisi guru sebagai teman, ayolah buat ibu guru bangga kali ini tidak apa-apa. Dan selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan yang dilanggar dan apa konsekuensinya. Dan selanjutnya posisi guru sebagai manajer, Slide-ku kurang. kamu tahu kesalahan kamu, Kurang. dan apa yang Lupa aku masukkan. Ini kan kebutuhan guru. Nah, bisa kita lihat dari Lupa anunya. posisi sebagai manajer yang lebih baik kita terapkan ya Bapak Ibu. Proses diferensiasi itu apa? Selanjutnya Aman aja ya. kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang kita terapkan di dalam kelas ya Bapak Ibu? Kita lihat ada pun pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sebelum mudah diterapkan, dan yang terakhir semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sangat baik sekali kita terapkan ya Bapak Ibu, karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik antara guru dan muridnya. Jadi ketika ada yang melanggar sama-sama ingat karena sama-sama sepakat seperti itu ya Bapak Ibu. Nah yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi Udah mau habis salah, dia. dan yang ketiga menanyakan Enggak, maksudnya ini udah mau habis. Contoh dari pernyataan Enggak, dalam Pak. menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, atau ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, dan kamu berhak merasa begitu. Dan selanjutnya contoh pernyataan dari validasi tidak masalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan selanjutnya contoh pernyataan dari menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah selanjutnya Bapak Ibu, ini merupakan implementasi budaya positif melalui program bersih yang kami terapkan di SDN Lolo Tidak Terbatas. Nah, adapun akronim dari program bersih ini adalah berbudaya, elok, praktis, sehat, dan indah. Program bersih di SDN Lolo Tidak Terbatas ini mengintegrasikan nilai-nilai budaya positif dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan gotong royong, kemandirian, kreativitas, dan cinta lingkungan. Murid belajar untuk lebih peduli terhadap kebersihan serta keindahan sekolah. Selain itu, program ini membantu membentuk karakter murid yang beriman, bertakwa, dan bertanggung jawab serta meningkatkan semangat belajar mereka di lingkungan yang nyaman. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan dokumentasi program bersih yang kami laksanakan di SDN nomor 3 Tanjung Palas. Senin sampai hari Jumat itu merupakan pemeliharaan ya Bapak Ibu. Jadi setiap hari Senin sampai hari Jumat, ketika peserta datang untuk meletakkan tas mereka di kelas, dan setelah itu mereka bergegas mengambil sapu, membersihkan sampah, membersihkan pintu sekolah bersama dengan Bapak Ibu guru lainnya. Setelah itu baru pergi masuk ke kelas, dan pada hari Sabtu
program besar dari bersih ini, kami melaksanakan program bersih setelah senam. Dan ini merupakan video singkat program bersih dari di desa Angkutan. Baik Bapak Ibu, budaya positif adalah fondasi yang membentuk generasi berkarakter melalui keteladanan dan lingkungan yang mendukung. Kita membangun kebiasaan baik yang mengakar kuat menjadikan setiap murid pribadi yang mandiri bertanggung Ibu Presiden, waktunya sudah habis. Apakah masih dari hari ini sudah habis? habis. Penutup pantun boleh ya? Boleh, silakan. Baik Bapak Ibu, karena tadi saya buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun lagi ya Bapak Ibu. Cakep. Mendaki gunung menantang Meli. Cakep. Di puncak tertinggi, mata berseri. Cakep. Budaya positif kita pelihara tanpa henti. Cakep. Semangat menyala, takkan pernah mati. Menyala. Menyala.